Video ini mengandung spoiler, disarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Kita tidak bertanggung jawab bila Anda kena spoiler saat menonton video ngopi kali ini. Video ini lebih cocok untuk diskusi buat kalian yang sudah menonton filmnya. Aduh, bar gue kosong nih tempat minum gue. Pada kemana sih? Hah? Kartu nama? Oh iya. Ada apa sih? Hujan sih. Hah? Hujan? Iya nih, helm gue taruh situ dong. Helm siapa? Pizza time. Pizza time. Pizza ketinggalan di toko. Goblok. Balik. Ding. Kenapa jadi gue yang dipel? Lupa. Kan gue yang mesen sana pizza. Pizzanya lupa. Bar lo. Satu bagi satu. Beli. Oh. Lo katanya mau bawa laku. Pada kemana sih? Hah? Ini gue liat nih tuh, juga di sosial media tuh, di Twitter, di Instagram, di Facebook. Bapak lihat. Apa? Ya, lampu brengsek ini begitu silau. Bapak lihat di luar hujan, Mas. Hujan? Pada kemana? Ya pada nonton Spider-Man kali di bioskop. Lagi hujan-hujan kan pas enak. Pantesan gue liat di sosial media nih, liat tuh, Spider-Man opening week. Nasi goreng. Nasi goreng gak ada yang masak. Hah? Yang masak lagi libur. Apa gunanya sih di bar? Ini ada sisa jus bekas kemarin. Ya astaga. Pelanggan kemarin tuh mau. Kan tadi gue pesennya buat ini acara kan harusnya kopi Harusnya. gitu ya, atau coklat panas gitu ya. Tapi kan smoothies. Tapi kan karyawan pada libur. Buah Pak. semua, biar kurus. Smoothies. Biar bagus Pak makanannya ya kan. Aduh, biar kurusan dikit gitu Pak. Enak smoothies ya Pak. Smoothies rasa apa sih gue juga gak tahu. Aduh, kemarin gue nonton apa tuh? Apa? Oh pepaya cuy. Papaya. Papaya. Strawberry bego kayak. Lu campur coklat. Pantesan kagak enak. Si tolol. Enggak, lu dapat ide kalau ada papaya tuh kan siapa? Tahu. Bukan gue juga mikir. Jelas-jelas rasanya strawberry, warnanya merah. Mana ada papaya merah? Bekas Nggak gelas jelas. kemarin. Oh iya. By the way, Pak. Spider-Man. Sapi apa yang nempel di tembok? Sapi Derman kan? Hah? Stiker sapi. Sapi Derman tidak jalan pulang. Gila. Bo, Peter, Lambretta tidak ketemu. Give me a ring. Oh bener. Aduh, gua habis nonton. Siapa Pak. itu yang ngasih pertanyaan tuh? Sampai stiker sapi. Anyway, Spider-Man No Way Home 500 juta loh, Pak. Apanya? Hah? Apanya? Itu tulisan yang ada di IGN tuh. 500 juta. Apa sih itu pembukaan openingnya ya, pendapatannya? Openingnya dia 500 500 juta. Gila, belum seminggu 500 juta apa belum ada? seminggu loh. Belum seminggu. Seminggu sih. Seminggu. Kita nonton kapan? Rabu. Belum seminggu, Rabu, bener. Belum seminggu. Belum seminggu udah 500 500 juta. udah mau 1 billion. Wah gila sih. Ya, 1 billion itu artinya itu film sukses banget sih kalau udah 1 billion. Gila kalau sampai kayak bisa lebih deh nih. Gue yakin sih. Curiga Kayaknya gua. bisa jadi 1 billion nih. Kalau bioskop kan kadang suka bandel tuh, suka lama-lamain gitu kan. Ya udah gitu orang nonton 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kayak gue nonton lagi sama teman-teman gue. Baru ini kita mau ngapain nih Pak kita di sini? Kita lu nonton belum? Berhubung Pak ya, baru saya sepi, kita ngobrol aja yuk. Bapak udah nonton? Iya. Saya udah nonton. Sama gue juga nonton. Iya, Kenapa sekarang jadi kayak dioperasi gitu ya? Lu ngomongin apa? Ngomongin siapa lu? Gue ngomongin apa lu? Apa? Lah kan kita biasa di bar ini ngomongin yang itu, yang lu Patreon. Dulu Spider-Man. Patreon kapan gua Patreon? Lu ngomong Itu dong. kemarin loginnya akunnya si Chris. Oh, akunnya si Chris. Patreonnya belum ke lokal. Udah sering kalau udah sering. Itu. Udah sering kalau Chris udah biar kaya dah. Oh, lu pacar Spider-Man. Oh, kita ngomongin Spider-Man. Bukan. Spider-Man kemarin Pak, saya Lu kan ada ginian juga masalah yang dibikin bingung nih. Gua kira lu mau bahas Pirates. sebenarnya Spider-Man kemarin yang saya lihat di internet kok ada pistol-pistolnya. Enggak, Terus dia gendong cewek tuh Spider-Man apa ya? Makanya inilah ya kenapa gue saranin teman-teman nonton tuh di bioskop Pak. Itu, Pak. Jangan pernah ngebajak. Nah gini, Bapak harus bedain Spider-Man No Way Home sama Spider-Man No One Is Home. Ya. Yang Bapak nonton itu Spider-Man No One Is Home. Beda toh? Beda! Saya kira ada Sama, kesamaan di situ. Saya
ini saya kira mau bahas Pirates. Anyway. Yang saya tonton sih ada elemen-elemennya. Anyway guys. Anyway, Kita akan bahas piu piu. gila. Deng deng deng. Spider-Man. Ya. No way home. Kan sama-sama merah. Aduh. Kok yang bakso nih banyak gem? Enggak lo. Enggak. Anyway, teman-teman sebelum kita ngebahas lebih lanjut, gue cuma pengen ngomong bahwa ini spoiler alert ya. Bagi yang belum nonton Spider-Man No Way Home, nonton dulu. Nonton dulu di bioskop, baru ngobrol bareng sama kita sini. Walaupun Spoiler alert. Neymar, pemain sepak bola dengan 10 juta pengikut. ngapain? Spoiler. Hah? Ngapain sih? Itu si Spoilernya di ending lagi. dasar aktor Hollywood. Bodoh. Neymar tuh pemain bola. Bukan aktor. Oh iya, aktor Hollywood. Lupa gua. Udah, ngapain tuh anak? Ya ampun. Udah di spoiler alert lah ya. Spoiler alert lah ya, jadi udah bebas lah ya. Ini kita kan ngomongin. ngomong puting setting link. Pada saat momen yang dimana itu. Waduh, gue sebut aja lah ya. Ah elah. Sebut aja. Saya cuma mau Ya, ngomong kalau bahwa- misalnya belum nonton teman-teman ya udah di save dulu videonya, di like. Betul. Nanti kapan-kapan teman-teman kalau ke YouTube itu kan ada tuh yang like videos. Nah, itu ditonton lagi. Betul. Kalau tahu teman-teman udah nonton yang video ininya baru nonton ini. Nonton filmnya. Gitu. Atau add to watch later. Add to watch Gitu kan. later. Walaupun gua ngerti tuh kalau add to watch later nyari di mana sih? Di playlist. Ada. Playlist kita ada watch later. Tahu gua. Ya, jadi sebenarnya Pak ya, gue cuma pengen ngomong Andrew Garfield Andrew gak nyimpen rahasianya jago dia. Nyimpen rahasia. Gua aja gua bohong sih jatuh. Iya. Yang jago sih. Kan ditanya berkali-kali, Toby. Pak. Ditanya berkali-kali. Tapi kan Bohong bohong. sih, bohong. Bilangnya nggak ada kata dia. Loh, bener. Oh iya sih. Kan ditanyanya kan dia jawabnya I didn't receive any calls. Mungkin di email. Nah, Bukan kan ditanyanya apakah kamu ada di movie? Nggak ada. dia jawabnya Yang ada kan Peter no, Parker. I don't receive any call. Kan nggak ada di situ, nggak ada Andrew Garfield. Yang ada Peter Parker yang ada di filmnya. Ah kan? Berpikiran kan? Do you in the movie? Dia bilang enggak. Bener. Peter Parker ini film kan? Berarti dia nggak bohong ya? Loh, gue barusan memproses jokes itu 5 menit, gila otak gue lagi goblok. Smoothies. Makanya. Makanya nasi goreng. Ada kopi belum diseduh. Seduh dong pakai rujan. Bar kok pop mie. Ngapain gua ke bar? Mendingan gua ke warung pinggir jalan. Pantesan sepi. Sekarang gue tanya, warung-warung jualan pop mie nggak? Di-charge 2 kali lipat, padahal cuma nambah air panas sama nuang bumbu. Salah. Nah, Kenapa di warung-warung pop mie rasanya enak? Nah. Nyampur keringat bapaknya. tesan harga 2 kali lipat. 2 kali lipat. Ini sama. Kaldu. Nah, Acara apa sih ini? Acara apa sih sebenarnya? anyway, ya. Jadi teman-teman for your info, jadi kan aktor-aktor lama kembali semua udah lah ya, udah pada nonton. Udah gila. Tobey Maguire, Andrew Garfield, William Dafoe, si Doc Ock, si Sandman, sama si Lizard, Jamie Foxx. Oh you. Tapi gua mau langsung Pak ya. Langsung, Kan biasanya orang bahas yang bagus-bagusnya dulu, pahitnya di belakang. Kita bahas pahitnya dulu, Pak. pahitnya dulu. Pahitnya menurut saya film ini banyak satu plot hole. Plot hole, oke. Ya. Kenapa Pak plot Plot hole hole? yang paling utama adalah yang udah jadi meme. Oke. Ya? Iya, benar. Udah jadi meme. Baru belum lama ini kita lagi mikirin kan kenapa nggak begini? Jadi meme. Yaitu kenapa Si Peter Parker. si Peter Parker yang paling muda, which is si Tom Holland, Iya. kenapa dia nggak minta ke si Doctor Strange? Coba gua ke universe di mana tidak ada tuh yang namanya Misterio. Atau lupain semua Misterio. Di end. Deng deng. Nggak Deng ada langsung, deng. nggak ada tuh Toby, Andrew Garfield, nggak ada langsung Doc Ock bubar, happy ending, married with itu, kan MJ, And Aunt May still alive. Aunt gitu May kan. still alive, god damn, cause he shot, damn, Mohon maaf. Aunt May itu semakin kesini semakin muda dan semakin cantik loh. Aunt May Tobey Maguire tua. Aunt May-nya si Andrew Garfield Setengah pas tua. muda, woi, pas muda cantik sekali tuh. Ini Aunt May yang ini, gimana? Tom Holland, Enggak. Apa? Gue di WA sama Raffi tuh apaan sih? Nggak tahu gue. Apaan? Apa sih? Nggak tahu tuh. Kenapa plot hole-nya tuh apa maksud gue kayak maksa banget gak sih? itu plot hole untuk- utama untuk- sebenarnya. Ah. Tapi ya udahlah, Tapi kan udah. namanya film kan ya. Toh, PG-13 Mempunyai cerita, juga, ya PG-13 udah bodo juga amat kan lah mesti ya. disarankan PG-13 Pak. Terus plot hole Kayak, kecil kayak dulu plot hole-nya itu PG-13. Maksudnya dalam arti kan dia nggak mau terlalu ribet.
PG-13 itu dia nggak terlalu ribet, Pak. Oh iya mungkin. Jadi kayak simple tapi- sekali, gampang banget. Tapi itunya, tau nggak lo? plot- Tapi tau nggak lo plot hole kecil-kecil juga ada masalahnya. Contoh Oke. seperti kayak Contoh. misalnya sifat-sifat berubah. Hmm. Kayak misalnya si Electro, kenapa sih kan dulu kan sifatnya yang pemalu, yang introvert, mending bukan introvert lagi, udah ansos tuh jatuhnya kan. Ansos banget. Ansos yang itu tiba-tiba Jamie Foxx literally. Besame, gue ngeliatnya malah gitu. Ada kan yang Amazing Ada, Spider-Man ada. yang Electro. Semuanya ada. Jago loh. Iya. Si Jamie Foxx maksudnya actingnya culunnya Itu yang dia. didandanin gitunya kan, yang gigi setengah keluar gitu. Iya benar. Pas jadi Elektronya juga bukan Jamie Foxx hilang di situ. Iya Menurut benar. gua. Pas yang Amazing Kalau yang Spider-Man. sekarang kan karena katanya kan dibilang kan di universe baru kekuatannya beda kan. Kekuatannya Jadi beda. kuning lah, Kekuatannya, iya. listriknya udah gitu. Dia Terus jadi lebih handsome. lebih handsome. Kan dia sendiri ngomong kan. Tapi nggak cuma ngubah sifat juga, tiba-tiba jadi lu bakal diam aja ngeliat gue telanjang kayak jadi ngelawak gitu. Dia kan orang yang kesel terus ya Betul, dong. betul. Yang digigit Dia butuh attention gitu, kan. tension seeker gitu Betul, kan. betul. Terus satu, terus kedua yang gue sadarin banget kalau lu ngefans sama Spider-Man ya, kan si Lizard ini alias si dokter siapa namanya? Dr. Aslinya? Connor. Connor itu kan berteman sama Doc Octavius. Ock. Mau dimensi manapun kan namanya harusnya dia denger nama tuh tingling dong kupingnya dong. Connor? Tapi pas lagi di penjaranya si siapa namanya Doctor Strange gitu ya. Pas lagi itu dia ngomongin si Connor ini, maksudnya Octavius nggak ini. Iya. Connor? Lu jadi itu, jadi lizard. At least ada satu percakapan Jadi gitu aja ya. Ya jadi toke. Kalau gimana? At least ada satu aja itu dialog Iya, itu ya. lupa. Itu plot yang Iya. lupa tuh. Soalnya kan kalau di Peter Parker-nya Toby kan sahabat kan. Yang dia Sahabat. kedua kan dia bilang kan my friend Octavius. Sahabat banget gitu iya. kan. Nah, itu yang lupa mungkin Lupa, ya. iya. Nah, udah gitu apalagi ya? Banyak sih. Nah, itu keluhan dari segi plot hole ya. Sebenarnya ada juga Kedua kekurangan yang paling ini ya. Ini jujur ya. Gua pasti depan aja deh, Pak. hole-nya satu Ya, lagi, Pak. satu yang lagi. kecil yang banyak yang lupa juga. Banyak lupa kecil. Sandman. Sandman. Kok dia bisa betulin si Sandman? Kan Oh iya. Tobey Maguire kan nggak tahu. Nggak, bentar ya. Pas Sandman digituin kan nggak tahu. Bentar, Pak. Kita ini berada di tahun yang sama dong harusnya dengan yang di Spider-Man itu ceritanya 2021 juga dong. 2021. Ya kan? Untuk nemuin vaksin COVID, kita aja harus seluruh dunia berusaha bareng-bareng. Itu aja nggak ada yang langsung klep deh, sembuh nggak ada, jing. Iya. Dan Tiba-tiba 3 Spider-Man, dalam semalam kita temukan seluruh vaksin untuk semua orang. Ore, bam bam bam, bam bam, push, sembuh. Katakanlah. Iya. Ceritain sama gua, gimana caranya tuh pasir jadi orang. Balik. Nggak, katakanlah gini, Pak. Katakanlah kalau untuk Lizard-nya, kalau untuk Lizard kan si Andrew Garfield emang pinter, ya kan? Dia maksudnya udah tahu kan beberapa yang Kan dia bareng, ngerjain bareng. Oke lah. Oke lah. Terus si Green Goblin Elektro nggak masuk akal Elektro karena sebenarnya udah nggak masuk nggak akal. ngurus kok tiba-tiba dia bisa Iya benar. Gitu. Sebenarnya nggak masuk akal. tapi masih oke lah, Tapi karena- masih oke karena dia ada teknologi Star. alatnya ngopi katanya kan Ah, apa-apa pun dan teknologi bla bla Stark. bla lah. Oke lah, Dan gitu katanya kan kan. juga intinya kan apa tuh yang dipakai buat Reaktor, elektro, reaktornya. reaktornya si Tony Stark. Ya bodoh Jadi lah, oke gitu ya. Masih oke. Sandman kan nggak ada yang tahu. Si Dia kecemplung ke kecemplung. ke putaran-putaran bool itu apa namanya? Oscorp punya Oscorp. Iya kan nggak ada yang tahu. Kalau emang yang mau nge-heal dia harusnya kenapa nggak dilatih pas lagi si Osborn. Osborn. Ya, dia harus yang bikin si itu tuh pas lagi pura-pura baik. Iya. Kasih lihat dikit. Sayangnya itu siapa yang Toto bikin gitu sembuh kan. Sandman, Tahu gila itu. loh. Itu sedikit plot hole sih menurut gue. Ngerubah dari pasir lagi. Sedangkan buat dia jadi pasir aja dia harus di dalam itu kan. Dari pasir jadi orang lagi gila. Gimana? Iya. Ya udahlah ya. Itu kan plot hole yang ibaratnya ya udah namanya juga Iya. film komik Iya. bang gitu ya. Ya Plot- bodoh lah. Tapi gitu walaupun ya. plot-plot itu menurut gue. Tapi masalah utama gua di film ini adalah satu, ini masalah orang kan lagi pada honeymoon phase nih kan. Wah honeymoon, 10 dari 10, 1000 dari 10 ya katamu ya. Kemarin IGN aja gue liat di komen-komen udah pada kesel. Enak aja lu IGN ngasih cuma 8 bla bla bla, ini 10 dari 10 bla bla bla. Kalau gua malah lebih rendah daripada IGN kalau misalnya gua mau ngasih secara film ya. Secara sinematografi tuh ini film 6 lah. 6 lah ya. Cerita nih kalau lu udah ntar ya udah selesai honeymoon phase ya, lu bayangin kalau misalnya lu udah gak kaget lagi ngeliat tuh para yang keluar itu gitu ya, lu pasti nonton tuh kayak lah ceritanya lah ya, terus secara pembawaan cerita yaitu sinematografi, Tulisan skrip gitu terutama tuh ya, terus apa istilahnya angle-angle ya, maksudnya DOP, sutradara sama editor, gue perlu masalah sama 3 nih ya.
banyak fase-fase yang diedit tuh nggak sesuai Ya. fase, ngerti nggak lo? Oke. Ada fase Maksudnya kayak yang gimana tuh? Maksudnya ngerem kayak dikit, gimana? please ngerem dikit. Ya dia ngeditnya tap gitu doang. Ngeditnya tuh seolah-olah kayak ada nih film, edit tap. Kan editor berkelas. Enggak. Oh, iya. Yang biasa ngedit hijika bari jam-jam biji dota siumang. Oke. Terus? Maksudnya Iya, kenapa tuh? fasenya, Kenapa? Fase, fase. oke. Misalnya kayak kenapa jadi gue nggak ngerasa si Ant-Man itu matinya dapet. Nggak ngerasa gue. Oh. Sama sekali. Nah itu sebenarnya satu lagi di perusahaan skrip juga Itu di sih. penulisan skrip menurut gua. Lu kenapa nih film kebanyakan lawak? Ini Gini, negatifnya Saya Spider-Man boleh dari dulu. Saya boleh tengahin. Spider-Man MCU. Ya. Saya boleh tengahin. Lawak enggak? Lawak kebanyakan lawak. Maksud lu Homecoming? Hah? Spider-Man Homecoming yang lama itu kan? Pokoknya yang musisi kultur. MCU itu kan dari dulu yang keluhan gue itu kebanyakan lawak di tempat yang nggak seharusnya, Pak. Betul. Lu kalau misalnya mau bikin Ant-Man mati dan mau dia dapat, kenapa lu di awal kan ada tuh momen di mana dia sama Ant-Man yang duduk di apartemennya situ kan? Di situ dong dikasih misalnya kayak skrip di mana kayak misalnya aduh gue rindu sama Stark nih gitu-gitu kayak terus dia si Ant-Man bisa ngomong di situ. Oh iya, emang itu adalah superhero gitu kan. Jadi di mana lu punya kekuatan besar, lu punya responsibility yang gede. Ngomongnya di situ. Kenapa maksud gua? It's not your Uncle Ben, but Iya, lebih bagus lagi. It's not your Uncle Ben, but Kenapa itu menurut gua harus but ada? he's so responsible for Iya. every theme of the Avengers, bla 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 bla. Iya, gitu, bla kayaknya. bla bla bla. Pokoknya intinya lu mengenang Tony Stark. Sebenarnya itu alibi aja sih, lu bisa ngebahas mengenang Tony Stark. Tapi intinya adalah jadi ada bond di situ, di mana oh ternyata hubungan lo sama Ant-Man ini serius ya. Soalnya dari Spider-Man yang Tom Holland yang ke-1, yang Homecoming, terus yang kedua judulnya apa sih? Far From Home. Far From Home. Itu kan lawak-lawak terus. Hubungan dia sama Ant-Man cuma lawak, terus sama si Happy lawak. Sampai yang ketiga aja awalnya lawak. Putus. Kapan kita pacaran lawak terus mati. Betul. Nggak dapat sama Nah gini sekali. sih Pak, menurut Gitu gua ya? Pak, menurut gue ya, Apa? sebenarnya gini, gue setuju. Nah. Sebenarnya every joke sebenarnya lucu, tapi hati-hati. Tapi hati-hati. Ketika jokes akan mempengaruhi suatu scene atau jokes di tempat yang salah, itu bisa jadi fatal menurut gue. Iya. Contoh, kalau lu kan jokesnya gitu-gitu apa kurang bumbu, itu gue setuju. Tapi ada satu hal yang gue sebenarnya bikin gak sedih pada saat Aunt May meninggal ya pada saat di itu. Satu emang bener kurang bumbu, kedua sempat mau mati sempat ngejokes dulu. Aduh, kakiku sakit ya. No, I think I broke my ribs, bla bla bla. Wah, itu menurut gua apa ya? It's inappropriate jokes di tempat yang salah. Apalagi Benar. masalahnya PG-13. PG-13, Lu nggak boleh tambah nunjukin lagi. darah kan? Pada saat kalau teman-teman Iya, teman-teman nggak nonton yang Toby, lu nggak bakal tahu kalau di depan pesawatnya si Goblin tuh itu tajam. Literally, pas kita nonton di bioskop kan itu kan anak-anak semua tuh. Ada hal-hal yang literally yang ya kalau penonton lama gitu pasti tahu ya, wah gitu Wah, kan. Ya. ketusuk nih. Tapi anak-anak pada nggak tahu, yang pas di glider bleng gitu kan pada. Tapi glider wuh, Iya. doang. Iya. Kayaknya Tapi pada nggak nonton deh. Banyak hal-hal yang nggak tahu Dan gitu detail kan. gitu kan. Apalagi pakai PG-13 lagi kan kalau misalnya di yang Spider-Man 1 glidernya si Goblin itu tajam depannya gitu kan ya. tajam. Jadi jelek tuh pasti ketusuk itu Mati, gitu kan. pasti mati. Nah itu karena PG-13 nggak dilihatin sama sekali. Dan itu secara sinematografi fatal sih menurut gua. Betul. Itu harus ya bukan dilihatin, paling nggak gimana ya, paling nggak ada kata-kata lah, aduh gua Darah, ketusuk cuy. gitu. Darah. Darahnya cuma sejari ujung Darahnya gini. cuma sejari ujung. PG-13. Ada PG-13. Jadi dia nggak dapet. Karena kan kalau darah kecil kan orang ngiranya apa lo? Kenapa cuma Kalau darahnya cuma lebam doang kali kalau gitu darahnya kan. ditunjukin kan, wow. Kalau darahnya sampai beda feel-nya dong. Beda. Kalau misalnya dia pegang bawah terus itu udah pasti bakal mau mati nih orang. Iya dong. Sekarang bayangin pas si Tom Holland ya pas megang gitu si Peter Parker-nya terus tangannya berlubur darahnya sampai sini. Penonton pasti oh god. God. Masalahnya pas megang cuma segini. Kenapa kecetit gue bilang? Gue kira kecetit. Gue mau telepon tuh Mang Udin. Suruh pijit. Tapi padahal secara sinematografi Pak itu juga salah. Tapi secara film salah. Dan mohon maaf, gue juga harus ngomong pada saat actingnya pada saat scene Aunt May-nya mati, actingnya si Tom Holland dapat loh padahal. Dapat. Nangisnya dapat loh. Satu lagi, ngomongin Dapat situ. nangisnya. Tapi angle-nya. Bolak-balik gitu, Aduh, gitu, maaf. gitu ya. Actingnya Tom Hollandnya bagus padahal di situ, pas Gitu. sedihnya dapat loh. Wah, Terus musiknya juga kurang. Gua pada saat nonton gue kan sama Gita kan duduknya kan di sana. Gue kayak aduh, angle kok gini doang. Padahal actingnya si Tom Holland dapat loh. Persis perasaan gue kayak kalau nonton Harry Potter tuh pas meninggalnya Dumbledore. Iya. Karena meninggal Dumbledore kalau nonton cerita Harry Potter juga cuma 2 angle kan, dari bawah Harry. Apa sih? Sedangkan kalau yang meninggalnya si Cedric, yang keempat Harry Potter 4 dapat banget. Karena Bumbunya. Anak gua datang, mati tuh. Waduh. Kemarin tuh gua mikir, tau nggak Udah apa? gitu kan bumbunya tau nggak kenapa dapat yang Kenapa? Cedric nanti. Kenapa?
sama bapaknya kan hubungannya yang son bangga banget sama anaknya kan diliatin. Betul, Begitu orang yang mati sedih. Si Aon Mei nggak diliatin hubungan seperti itu kan hubungannya kayak cuman yang tante yang lawak gitu kan. Tante asik lah ya, tante seru. Sedangkan gitu kan. kemarin gue nonton lagi Spider-Man 1, 2, 3 yang si Tobey Maguire. Sama Aunt May-nya walaupun tua hubungannya tuh dalam banget kan, sampai yang nih kalau mau nikah begini gila itu kalau misalnya Aunt May-nya meninggal tuh di 1, 2, 3 tuh mungkin gue nangis darah kali. Bener. Karena hubungannya tuh sedalam itu, udah si Peter ngebunuh si Ben ibaratnya kan gitu kan. Bener. Gitu itu dalam. Nah, itu yang tidak ada di Spider-Man versi bercanda kalau gue bilang. Karena mohon maaf ya, Spider-Man versi Tom Holland tuh gue nganggapnya kayak cuma Spider-Man versi bercanda sebenarnya. Sebenarnya sayang loh, padahal Tom Holland actingnya bagus. Iya, tapi emang sesuai dengan eranya, Pak. Tapi emang sesuai dengan era. Spider-Man-nya Tobey itu era kita, era-era di mana masa kecilnya itu penuh dengan sekolah yang pembulian, kelam, nggak ada yang namanya smartphone buat seneng-seneng, nggak ada. Dulu main undur-undur, pulang-pulang hujan main undur-undur yuk, nyari undur-undur di tanah, main layangan, putus, putus. Beli layangan baru, tetangga sengaja, saya pakai benang gelasan biar putusin kamu. Ya anjing, capek-capek nabung beli layangan, gelap gitu loh hidupnya. Tapi, by the way Pak, kalau gue ya seandainya kemarin jadi jadi DOP-nya, ada satu angle di mana yang pas kalau misalnya masih On May mati kan Peter si Tom Holland kan udah senang kan. Angle mundurnya apa susah sih Pak? Atau nggak usah, Atau si ketentaranya pas yang Tom Holland kan ngomong, atau slow motion, atau bisa jadi, si sutradara syuting, tapi editornya yang double. mungkin gak dimasukin kali. Kalau ya, Pak, editornya pinter, editor tuh kan juga, nah ini bedanya editor sama operator. Operator tuh kayak cuma dikasih nih dari director, ya udah edit aja. Kalau editor ya, dia tuh literally masukin film. lihat, oh feelnya apa nih? Oke, kayaknya nih harus. Terus seandainya kayak pas apalagi help, tapi ternyata yang si polisi kan mau nembak kan, terus dikasih lihat pelan-pelan. Slow motion. Sementara dia minta tolong, tapi yang ditolong abis itu nembak tuh, dapat banget itu. Slow motion. Editnya bener. Pakai suara. Iya. Itu yang nggak dapat. Mungkin maksudnya sutradaranya mau gitu loh mungkin loh. Mungkin. Karena kan dia pakai kata tembak dulu. Jadi mungkin kayak si Tom Holland itu mau tolong dong, tapi malah ditembakin gitu. Aduh, udah nggak ada harapan dong. Ya udah mati aja udah si Om baru pergi gitu kan. Baru tambah sedih. Tap. Nah, terus ini tambahan dari Raffi. Udah habis adegan sedih gitu di-cut dulu ke adegan di mana si Spider-Man muncul kan. Tapi kan tuh lawak lagi lawak. Terus habis itu balik lagi ke sedih. Yeah. Kebiasaan MCU. Yeah. Jadi sedihnya hilang. Feelingnya enggak. Malah lebih kayak excited, 3 orang. Tapi udah gue lupa loh sedihnya Aunt May sama sekali. Hilang. Bener. Jadi abis semua sedih, terus harusnya kayak adegan ada pause dulu ya. Harus ada pause Ada dulu. pause dulu. Ada pause di mana si Tom Holland lagi galau kasih lihat aja dia pergi ke atas sekolah dulu sedih dulu, baru ke atas itu baru dapat. Bener, pause. Nah itu Itu. namanya pause. Tapi lagi-lagi editing, gue yakin bisa jadi ada angle itu. Gue sumpah deh, kalau misalnya emang Spider-Man No Way Home ini ada director's cut, gue bakal dukung. Kenapa itu dia? Kenapa ya? Sony yang bikin bukan Sam Raimi. Kenapa Sam Raimi malah nanganin Doctor Strange? Iya. Kenapa nggak nanganin ini? Iya ya. Doctor Strange kan by the way After creditnya tuh salah satunya adalah trailer Doctor Strange kan. yang Multiverse Madness. Angle-nya malah sinematik, bagus banget gue bilang. Sam Raimi soalnya. Itu sih Gue nunggu director's cut tuh dong. Kalau misalnya emang ada No Way Home, nunggu director's cut bener. Kalau emang ada dibetulin dikit kayak masukin scene-scene. Ngomongin soal director's cut juga ada ya lagi-lagi DOP. Buat teman-teman yang belum ngerti apa tuh Bang DOP? DOP itu director of photography. Dia yang ngatur bagian feel dalam film kayak misalnya mood-nya. Sebenarnya director juga tapi dia ngomongin ke DOP kan. Lighting segala macam. Mau tau nggak? Adegan di terakhir misalnya, kayak misalnya si Tom Holland siapa sih MJ-nya udah lupa sama si Peter Parker Tom Holland. Ya. Itu kan harusnya sedih ya. Yang pas di restoran. Sedih kan harusnya Yang pas di dapat dong. kafe, pas di kafe. Harusnya dapat yang dimana gila loh yang tadi temenan, pacaran malah gitu kan ya. Yang udah ciuman terakhir tiba-tiba lupa sama dia. Kan harusnya dapat ya. Tapi karena ceria-ceria, terang, Christmas, lalala. Jadi kayak feel lightingnya ya, lighting segala macem. Iya, paham. Itu yang kurang dark. Sementara lu bandingin sama coba lu nonton Spider-Man 3 di Sam Raimi. Yang terakhir, yang dimana situ ibaratnya kayak minta maaf gitu kan ya. Kayak si MJ-nya yang di bar. Suasana gelap, ini terus terakhir pelukan tanpa ngomong. Terus gelap. Pas harinya mati, lu itu nih teman-teman kalau misalnya apa sih Bang maksudnya sinematografi atau DOP itu? Contoh, pas si Harry matinya di yang ke Spider-Man 3, scene-nya sengaja baru pagi. Matahari, itu kan ngaruh, Pak. Ngaruh. Every frame is a painting. Kalau film yang baik itu, every frame, setiap framingnya itu adalah lukisan.
lukisan tuh maksudnya kan bercerita dia. Betul. Dari lukisan aja orang udah ngerti maksudnya gitu loh. Kalau kemarin tuh banyak angle-angle atau framing-framing yang opo nggak pas gitu. Jadinya ya udah lawak doang aja. Sayang Gue banget. ngeliatnya kayak Padahal film lawak. kalau gue ngeliatnya kemarin sih si Tom Hollandnya juga udah menurut gue actingnya jauh daripada Spider-Man yang sebelum-sebelumnya. Iya, jauh jago, loh padahal. jago acting. Menurut gue gitu kan. Dari acting Bagus Pak. Spider-Man sebelumnya keluar di Tapi sini. satu lagi Pak. Actingnya Ini sekalian nih. Menurut gue emang gimana ya? Gue mau bahas dulu bahwa ini emang Spider-Man yang pas buat zaman sekarang emang ya. Tadi gue lanjutin tadi ya. Oh iya. Tadi kan gue udah bilang kalau masa Tobey itu masa-masa kita. Ya. Masanya Andrew Garfield ya masa-masa pertengahan abis era gue lah. Ya. Gue kan by the way umur 32 tahunan nih. Ya Andrew Sehingga ada gua tuh. Brengsek. Andrew Garfield tuh lebih kayak untuk yang 20 tahunan lah. Ya kan? Yeah. Spider-Man-nya. Nah untuk belasan tahun ya emang Tom Holland ini. Kelihatan. Gitu kan ya, era-era TikTok. Kelihatan, Pak. Yang dikit-dikit bercanda, dikit-dikit ngelawak gitu kan, dikit bercanda. Karena memang kayaknya gue rasa Lu juga sadar si nggak? Sony pun juga nyadar. Nah, kemarin gue tuh gini loh, nih ya. Dan secara cast juga, tadi gue mau bilang secara cast tuh nggak tepat. Karena gini, kemarin gue pas lagi ngeliat, Apa? kan yang ketiga ini kan ceritanya berat ya. Aunt May-nya meninggal, terus dia semua kawannya lupa sama dia, kan harusnya sedih berat. Terus pakai ada adegan ciuman si terakhir kan si MJ-nya sama si Peter Parker-nya, Tom Holland kan. Ciuman itu. Tapi kok dalam hati gue kayak, yang ciuman masih kecil. Karena secara muka tuh mohon maaf deh, Tom Holland sama si MJ-nya tuh ngeliatnya kayak masih kecil. Zendaya. Si Zendaya tuh kayak anak-anak gitu Dua-duanya loh. baby face. Dua-duanya Baby face. Makanya gue ngeliatnya kayak emang gak serius. Dan emang temanya kan awalnya gitu, terus tiba-tiba dibikin tema dark begini. Agak susah. Nggak pas dengan tema sama sekali gitu kan ya. Itu cara cast gitu kan ya. Itu harus dibahas loh. Betul. Karena Iya sih. nggak pas. Gue ngeliatnya kayak, weh, Oh, gue ada perasaan gitu loh. Mohon maaf, pantesan. Nah, Gua kira juga gue kejem gitu kan. Kayak contoh yang pas terakhir tuh, yang pas si Peter Parker dilupain sama teman-temannya. Gue mikir kayak gue kejem loh, karena dalam hati gue pada saat nonton itu gue bilang gini, lu kenapa nggak cari teman lain? Exactly. Karena masih kecil jadi kesana kayak, Iya. ya udah cari udah teman sih, lain. gitu. Jadi kayak nggak berat gitu kan. Gue kira kayak gue kejem, ternyata emang mungkin karena case-nya kali ya. Karena case-nya, Karena mukanya terlalu- tuh terlalu muda, Pak. Jadi kayak gue ngeliatnya kayak, Iya. pas ciuman tuh, gue menjadinya pas ciuman kayak, gue tuh malah ngerasa, udah kecil. Dan lu sadar nggak? Ini lagi-lagi kemarin gue sama Raffi ngomong nih ya. Kemarin tuh kita ngomong gini, sadar nggak lo? Andrew Garfield sama si Tom Holland sama-sama SMA loh. Dia belum kuliah loh. Hah? Nggak kayak yang versi Tobey Maguire kan Oh sampai iya, oh iya. college habis itu dia College. sambil kerja gitu kan ya. Kalau yang dua ini kan masih SMA di ceritanya. Iya. Tapi kok bisa beda? Yang satu dark, lebih dark. Yang satu kok emang ceria, itu dia. Pewarnaan Khas, kan pewarnaan. juga lebih ini banget. kalau Ya, si dan Andrew. penyutradaraan, DOP semuanya emang maunya kan emang MCU ya. MCU kan ceria. Ya tapi yang berhasil. Karena mereka ya sekarang gini aja. Lu jual produk yang cuma dijual ke mature only atau misalnya orang dewasa doang sama produk yang buat dijual dengan semua kan pasti kan Berhasil. lebih laku yang buat semua. Dan which is by the way, di Indonesia Spider-Man itu bukan PG-13. Spider-Man itu Semua SU. umur. Semua umur. Bukan bicara lagi, Itu bukan semua PG-13. umur. SU. Gila. Semua Benar-benar umur. pengen garap duit banget MCU di Indonesia. Dan menurut gue jujur sih, menurut gue emang strategi berhasil banget. Berhasil, jujur, gue walaupun kayak, oh iya tadi beberapa keluhan gitu kan gue sampaikan. Tapi the good thing is, berhasil membuat ya yang penyuka Marvel MCU nonton, yang suka Spider-Man Tom Holland nonton, Betul. yang suka Andrew nonton, yang Tobey nonton juga. Oke, tadi kayaknya udah ya. Tadi udah lah, menurut gua Udah ya. sedikit keluhan menurut gua dari gua dan Bang Tarik kayaknya itu sih. Kayaknya itu. Gitu kan. Nah, Secara film ya begitu gitu ya. Kalau misalnya kita mau, karena mohon maaf kita harus bahas itu karena kan kita juga bahas film-film lain Pak yang secara sinema tuh lebih maaf sama-sama ya. Spider-Man aja. Atau nggak Sama-sama Spider-Man, Spider-Man Spider-Man aja. Lu nontonin aja di Netflix Spider-Man 1, 2, 3 itu tetap the best ya menurut gue. Walaupun sekarang kan di Rotten Tomatoes ngalahin yang lain Spider-Man No Way Home menurut gue masih enggak sih. Secara film itu jauh. Gue 6 lah kasih lihat untuk filmnya. Tapi Untuk kalau misalnya saat ini ada teman-teman yang tetap maksa nonton ini video ini, nggak apa-apa Bang, gue spoilerin aja. Oke, lu harus nonton. Kenapa? Harus nonton. Ini sih nostalgia banget sih. berhasil Momen-momen- membuat puting tingling berhasil. Puting tingling berhasil ya. Banyak adegan yang mana wow. Secara fans ya. Secara fans. apalagi kalau lu Secara nonton Spider-Man fans. dari dulu berhasil sih. Gua dukungnya kayak nostalgianya dapat. Gua suka lah gitu loh. Nostalgia dapat, gila gua semangat dari tadi. Gua gila pas lagi. Walaupun plotnya tetap agak maksa menurut gua si temennya tiba-tiba bisa sihir. Nah, karena jujur, nih kalau bahas balik lagi ke negatifnya ya. Secara film tuh kayak karena kayak fasenya tuh kayak aneh gitu. Tapi untuk hal-hal yang itu sih dapat banget. Contoh pas lagi si temennya kan,
mau manggil Peter nih, gue udah merinding tuh, brrrr, ya kan. Wah, berarti bener ada 3 Spider-Man nih. Iya. Pas dari jauh kebuka gitu, iya. Satu bioskop, bocah depan gue pas kecil, bocah depan gue, dapat gue emang udah lahir. Wah. Bener sih ya. Masalahnya di bocah pas lagi sebelumnya penjahatnya keluar, nggak ada Iya bener. karena nggak ngerti. Bener. Keluar kan Doc Ock gitu. Doc Ock, diem. Keluar itu Green Goblin. Keluar itu ini. Gila, Andrew Garfield, Tobey Maguire. Udah lahir emang. Kemakan hype memes. Makan memes. Tapi ya, ini banget sih, bener Iya banget benar. sih, sumpah. Sebagai orang yang lu nonton tiga-tiganya ya, dari Tobey, Andrew sampai Tom Holland, lu dapet sih merinding. Banyak sih yang bikin merinding. Walaupun sekali lagi mohon maaf ya, balik lagi ke sedikit negatif menurut gua. Lu kalau misalnya kayak teman-teman lu sadar gak sih saking lu hype ya, saking lu hype lu sadar gak sih Doctor Strange itu kan jenius untuk mempelajari dia sampai berdarah-darah kan. Iya. Membuka portal temennya, aku keturunan. Ya itu MCU banget lah ya. MCU terus kayak gitu. Suka menutupi plot hole dengan seenaknya. bikin skrip tuh seolah-olah kayak ini apa ya? Oh ya udah. Dia kan keturunan ini magic, bodoh lah. Walaupun Enak gitu, banget. Lu sebagai fans MCU harusnya lu sadar sih. Kan gua kesana Harusnya lu kayak sadar. Doctor Strange tuh kayak Harry Potter, muggle yang talented. Kalau temennya tuh karena benar-benar turunan. Oh, iya. Kalau temennya mud blood. Jadi langsung bisa brengsek. Jadi sedikit kesalahan juga di situ, itu konyol sih. Tapi bener dapet sih pas si Andrew-nya. Wah. Apalagi juga puji. Nah, masa gue lebih sedih, gue literally sedih loh, hampir nangis. Justru ketika si MJ jatuh, si Tom Holland gak bisa nyelamatin, si Andrew Garfield yang nyelamatin, itu malah gue sedih. Dapet. Tapi lagi-lagi bocah depan gue. Oh, iya. Karena gue karena gue nonton kan, Betul. yang itu kan dia gagal ituin pacarnya. Gagal, Pas ini dia wah depan gue gini, makanya lahir. Gitu. Tapi Iya bener. Gua heran pas yang nyelamatin kan justru itu the biggest moment sebenarnya menurut gua kan. Itu gila, The itu biggest benar. moment untuk si Andrew kan yang gagal. iya. Itu the biggest momentnya nggak ada yang gitu nggak ada. Belum lahir. Belum lahir. Belum lihat memes. Belum sempat nonton Netflix. Belum nontonin Netflix. Padahal kan kalau lu teman-teman tahu kan yang si Andrew Garfield kan yang pas ininya webnya aja jadi kayak tangan kan. Seolah-olah nggak nonton. Nonton sayangnya. Tapi ya gitu ya, itu kelebihannya sih. Oh, Itu. ini banget. Walaupun lagi-lagi masuk lagi ke kecewa. Sebenarnya kalau mau jujur gue banyak kecewaan. Jadi gue agak sulit gue nilai No Way Home ini ya. Jadi excited banget karena ya semua ekspektasi kita bener by the way ya. Dan Semua memes yang kadalnya belok ternyata bukan dipukul. iya ditendang. Semua leaks bener, semua teori orang bener. By the way, gue boleh ngomong nggak? Apa? Itu jahat sih. Apa Yang namanya? nge-leak dari 6 bulan yang lalu bener semua loh. Iya. Yang Jamie Foxx pakai baju kuning, madam kebakaran. Era green screen yang kata Bener. masih green screen tuh semuanya. Terus yang Toby-nya itu yang nge-leak Semua jahat. bener. Itu orang dalam tuh. Orang dalam. Orang dalam tuh yang Atau nge-leak. mungkin dia lagi ini kan ngedit gitu kan anaknya papa lagi ngapain? Mau anaknya yang nge-share. Enggak. Anaknya tukang meme. Jadi kepikiran kan? Apa? Tadi kan dari tadi lu ngeluhin tentang editor. Ngeluhin? Editor kok begini? Bisa aja karena editor tuh newbie kayak Nora gitu. Wah, gua ngedit Spider-Man nih hari ini. Anjing. Gue dapat project Spider-Man. Ya udah gue sekalian foto nih, gue share di sosial media. Bisa jadi. Jadi kalau misalnya lu ada editor yang seperti itu yang kayak gue lagi ada Spider-Man nih, foto share sosial media, gue tabok, benar. Gantung sih. Lu editor kayak gitu bukan editor namanya, tadi kayak gue bilang. Rusak project gila. Editor berkelas. Editor berkelas tuh namanya, editor goblok. Tapi jangan ya teman-teman ya, Aduh, lu kalau misalnya yang jangan. nonton nih, lu yang nonton bang saya editor film, jangan cuy, sekali-sekali lu ngelik suatu project tuh jangan. Kalau editor film yang bener sih nggak mungkin. Gila lu. Walaupun pasti orang dalam. Bisa banget sih. Yang Atau dia 6 mungkin bulan itu nyimpan loh. sendiri nggak sengaja terus ya kan ke encrypted apa gimana gue nggak tahu lah ya. Nggak tahu Bocor deh. apa gimana kali. Jangan. Cuman ya intinya gitu sih ya teman-teman ya. Tapi ya Semua seru. linknya benar. Tapi nah ini ya. Ah. Jadi gini, gue susah nilainya No Way Home ini, karena gue kan pecinta film banget pak ya. Gue maksudnya literally film-film yang bersinematografi yang bagus itu akan gue hargai banget. Makanya gue kenapa kalau pas nonton Joker itu gue anjir bisa ya ternyata gabungin sebuah sinematografi dan superhero movie gitu loh. Ternyata bisa gitu loh. Kalau mau dibikin serius gitu kan. Itu kenapa gue ini mau, Bang Tara fans DC, bukan, diam kamu bocah. Kalau emang bagus gue puji, bagus gitu kan ya. Terus kayak ini, yang Zack Snyder, Justice League, nah itu doang yang bagus. Man of Steel sama Batman Superman gue tidur nonton,
Justice League dong gua akuin bagus. Walaupun setelah nonton Spider-Man ini, gua kan nonton lagi di Netflix kan. Di Netflix ada kan kayak gitu-gitu. Gua nonton mulai dari yang kedua kemarin. Dari yang kedua kenapa dapet? Karena si Peter Parker tuh lu jadi dia gitu loh. Lu nonton tuh lu jadi dia. Bahasa- Dengan yang Spider-Man 3, Pak. Bahasa gampang resemblance. Resemblance. Dengan Dan kita. yang Spider-Man 3 melalui sinematografi loh ternyata. Iya. Kenapa pacarnya bisa marah sama dia? Bener. Lu pertama awal-awal kan dari pacarnya dimulai dipecat dulu. Pecat dulu. Terus habis dipecat dulu dia nggak punya waktu buat Punya review waktu. bareng atau jadi Spider-Man keluar. Di saat yang sama temennya kayak lebih perhatian. perhatian. Dan udah Iya. gitu pakai ciuman pula lagi. Ah. Ciuman dia was our first kiss. Gimana Bapak sih lu? ngomong gitu, gue jadi ingat pengen nambahin lagi, banyakan kekurangan dan selama-lama setelah dibahas Nah, terus. ngomong maksudnya dalam arti itu secara mental gitu, secara mental dan secara psikis sih, psikologinya tuh jadi dapet gue ngeliat. Sebenarnya bahasa Dan gampangnya pada saat si Venomnya grep gitu kan jadi Black Spidey jadi dapet. Dianya lagi kacau, kondisinya lagi tuh sentolop, ditolak. iya. Udah gitu dia baru tahu kan pembunuh Omnya ternyata si inilah itulah. Iya. Di hitam gitu loh. Dan lu tau nggak, lu ngomong gitu literally ya kemarin gue lagi-lagi gue bahas sama Raffi. Ya itu adalah resemblance. Ya. Spider-Man Sam Raimi 1, 2, 3 ya kenapa itu banyak orang masih bilang itu adalah Spider-Man paling bagus di seluruh alam semesta karena itu resemblance. Ya, katakanlah lu nggak seumuran sama gua pun, lu coba kalau lu nonton ceritanya itu realistis. It could happen to me. Ngerti nggak maksudnya? Itu bisa aja terjadi sama gue. Misalnya gue kalau gue dikit laba terus gue jadi Spider-Man, mungkin kisah hidup gue kayak gitu. Walaupun nggak Karena mungkin gue tetap kere, walaupun nggak mungkin. Tapi maksudnya gue ya kere, apa hubungannya menjadi superhero jadi kaya? Kecuali gue dikenal orang kayak Tony Stark emang kaya dari dulu. Kalau misalnya kayak Spider-Man ya udah, tetap kere. Problemnya ya mau nikahin pacar gue, tapi gue juga superhero, gue nggak punya waktu. Problemnya tuh masuk akal dan itu bisa jadi terjadi ke gue. Makanya gue terasa gue adalah Tobey Maguire. Maksudnya gue ada Peter Parker kalau misalnya gue lagi nonton yang versi Sam Raimi. Andrew Garfield aja yang ke-1 menurut gue kurang. Karena emang dari budget pun kelihatan dengan sinematografinya agak kurang. Yang kedua bagus menurut gue. Tapi yang ke Tom Holland, kenapa nggak resemblance? Karena satu, hahi terus belum apa-apa udah dibantu Tony Stark. Which is gue jadi pengen ngomongin lagi. Di yang No Way Home kemarin di awal-awal dia pas lagi tinggal sama Happy dia bilang, iya tapi gue tetap broke. Ya tapi gue gak ngerasa lu broke. Orang lu lagi tinggal sama Happy, halo. Kerja di Stark Industry, the biggest piece of shit in the world gitu kan. Kaya, jadi apa yang mau lu keluhin gitu kan. Terus nggak nunjukin struggle sama sekali di film ke-1 ke-2 kan nggak nunjukin struggle. Dia cuma anak yang hahaha hihi ceria-ceria, nggak ada struggle sama sekali. Which is, tar dulu, gue setuju sama di bagian produser dan penulis skrip kalau soal ini. Gue harus ngelawan lu di situ. Kenapa? Karena anak zaman sekarang begitu kan. Anak zaman sekarang segitu. Mohon maaf, Ya. ketika mereka tuh nggak tahu yang the real struggle Benar. yang Setuju. maksudnya majority ya, gue ngomong Setuju secara sih. majority, Setuju nggak sih. semua, Setuju nggak sih. semua, tapi secara majority begitu. Kalau bapak, apalagi Setuju. kalau bapak main Twitter, Setuju. ngelihat bocah-bocah yang gampang ngeluhnya, ya Allah kagak pernah berdarah, Setuju. nggak pernah berdarah, makanya Didorong dikit depresi. dorong dikit depresi. Ya, gitu kan. sesuai. Sesuai. Maksudnya Tapi ya, menurut sesuai gua, eranya lah ya, betul. sesuai eranya. Makanya secara marketing, Iya, secara iya. produser gue juga mikirnya gini kan. Iya, "Oh, benar, gini ya," benar, gitu benar. kan. Oh tapi ini laku. Benar. Ini laku. Tapi saran gue sama teman-teman ya, janganlah kamu jadi Twitterman. Nggak baik. Twitterman. Main yoyo, lu liat itu gua. Tutorial yoyo, mending main yoyo. Nggak, itu serius lo, ngaruh buat kesehatan lo ya. Itu lu nonton di Netflix yang namanya sosial apa? Oke. Sosial apa waktu itu? Social dilemma. Sosial dilema, nonton deh. Itu penyebab orang sekarang banyak yang depresi, anak-anak banyak yang bunuh diri segala macem karena algoritma sosial media, gitu kan ya, gitu. Ya itu udah yang lain lah. Tapi intinya ya emang bener. Nah, Ya secara produser ya mungkin memang nyuruhnya sengaja gitu ya, bikin dan, temanya by live. the way Pak, dan juga Bapak jangan lupa bahwa menyebut fakta-faktanya yang ada di filmnya ya Pak, yang gua nonton tuh ada si Daredevil kan. Daredevil ya. Jadi kalau Bapak tahu kenapa si Daredevil ditunjukin, kenapa si Tom Hardy sempat ditunjukin walaupun cuma cameo, kasihan juga tuh orangnya. Karena ini Cameo Lanjut ya? dari Venom gitu kan. Jadi tuh ternyata mereka semua belum perpanjang kontrak. Oh. Belum. Di MCU Pada tuh saat belum syuting? di-confirm. Pada saat mereka syuting. ya. Setelah kemarin kalau nggak salah pas rilis Spider-Man, sebelum Spider-Man lah, rilis dikit apa akhir-akhir inilah, seminggu sebelum rilis maksud gue. Diperpanjang beritanya keluar. Si Tom Hardy sebagai Venom diperpanjang kontraknya. Si Tom Holland sebagai Spider-Man diperpanjang, katanya ada 3 film lagi. Katanya another trilogy. Udah gitu katanya si Daredevil diperpanjang lagi gitu. Makanya si Daredevil masuknya ke
Kingpin-nya si itu, si Hawkeye. Gitu kan, Hawkeye yang TV series di Disney Plus. Dan juga Spider-Man ini by the way dia ngebuka ke fase berikutnya. Fase berapa sih? Fase 4 ya? Fase 4 ya? Dimana nanti ketemuan lagi tuh semua tuh fase yang berikutnya si Doctor Strange ini gitu. Tapi emang jujur ya, gue kemarin nonton Venom aja. Kalau mau jujur gue nonton Venom tuh kayak Yang Let Be ini Carnage film kan? opo. Yang Carnage. Nggak ada dapet lo. Ya mungkin pertama karena dipaksa PG-13 ya. Tapi lawannya Carnage itu kan yang pembunuh serial gitu loh. Lu ke acara PG-13. Ya udah jadi kayak gue nonton kayak ini film mau jadi apa film ini. Jadi nggak jelas. Carnage, satu scene Nah, yang tar gue lu benci Pak. Sebelum ngomongin Carnage, ngomongin lagi lu ngomong gitu gue jadi inget Spider-Man itu kemarin, tau nggak bedanya? Nah ini buat ini serah ya kalau lu yang gue fans MCU berat, pokoknya No Way Home the best. Ya gue nggak bisa ngomong sama lu berarti. Tapi kalau misalnya lu sinematografer, ya, ini harus lu pelajarin. Kenapa gue terus-terusan akan bilang Spider-Man Sam Raimi kalau dibandingin dari Spider-Man yang lain itu yang paling baik? Secara sinematografi itu yang paling ibaratnya berbicara untuk karakternya masing-masing. Nggak ngerti bang, gue omongan lo. Maksudnya gini, semua pendalaman karakternya detail. Bahkan Spider-Man 3 ya Sam Raimi pada saat itu 2007 dulu itu banyak dikeluhin fans karena terlalu banyak musuhnya. Ada inilah apa tuh Venom, ada Sandman, ada si Goblin muda. Padahal tadinya awalnya si Sam Raimi itu kan cuma mau penjahatnya tuh Sandman. Tapi si produsernya bilang masukin Venom, dipaksa. Tapi itu pun menurut gue masih rapi pak. Pendalaman si Venomnya si Tom Hardy-nya kan diceritain segala macam. Tom Hardy, Eddie Brock. Eddie Brock di situ masih rapi gitu loh. Betul. Kalau yang No Way Home, ya ini lagi-lagi gue bicara kalau lu pada ada yang ngerti sinematografi, coba lu tonton No Way Home kemarin, lu tonton lagi coba. Semuanya rasanya cuma kayak cameo. Penjahat-penjahatnya itu kayak cuman cameo aja. Udah gitu yang paling gue kecewa adalah dua Spider-Man yang lain, which is Tobey Maguire sama Andrew Garfield juga terasa cameo juga. Begitu keluar cuman dadah, terus udah hilang. Gue tuh kirain pas udah dadah gitu masih balik ke dunia lagi, dikasih lihat kan udah pada baik tuh. Dikasih lihat kayak terus MJ kabar gimana, si Tobey Maguire, si Andrew Garfield gimana kabar kehidupan dia. Enggak loh. Ya karena tidak ada pendalaman karakter yang seperti itu, akhirnya tuh film jadi kayak yang lainnya cameo doang udah. Literally. Dia cuma masuk di ya cuman emang udah bikin tuh film jadi 1 billion. Nge-review dan berhasil. Gak ada pendalaman karakter sama sekali loh. Sama sekali nggak ada pendalaman karakter buat masing-masing. Jadinya nggak terasa. Dan ada beberapa scene juga yang nggak penting. Contoh pas terakhir tuh, kan udah bagus tuh si Tom Holland mau ngebunuh Goblin, ditahan kan sama si Toby. Set, terus Toby ditusuk. Nggak penting. Itu sih menurut gua nggak penting. Nggak penting. Ngapain ditusuk? Gua kira dia mati. Gua kira bakal mati. Itu cuma jadi candaan bahwa it's painful, right? Yup, it's painful. Ih, cuma begitu doang. Gue bilang ngapain pakai ditusuk? Ya banyak hal-hal yang aneh gitu lah pokoknya. Yang sedikit aneh. Udah Tapi gitu, memang ini menurut gue sekali lagi Pak, pinter loh si Kevin Feige. Ini kan Spider-Man kan everyone's champion di superhero Marvel, ya kan? Di bahkan seluruh dunia. Gosipnya Andrew Garfield mau dibikin film ketiganya loh. Katanya permintaan dari fans. Oh iya, gara-gara Give Andrew trilogi. Iya. Boleh sih masuk MCU gitu. Boleh aja Tapi sih. Pak, ini tuh sebagai promo banget untuk fase berikutnya jelas banget. Kelihatan banget. Nanti Multiverse Madness makanya gue pengen nonton sih. Maksudnya pengen tahu aja gitu loh. Soalnya secara ternyata kalau teman-teman nonton Loki, WandaVision gitu kan. Itu tuh kan terakhirnya kan nge-bridge. Nge-bridge banyak universe kebuka. Nah itu gara-gara siapa sebenarnya? Kalau sampai gara-gara si Peter, wait a minute, gara-gara dia sih agak lucu sih. Agak lucu sih cerita. Tuh bener. Plotnya maksud gue agak gimana gitu. Tapi bukannya ini Sony ya? Apanya? Sony kan ini? Si siapa? Si Spider-Man. Tetap masih masuk MCU walaupun secara kontrak yang dipegang Sony. Makanya kemarin Disney tidak nge-post sama sekali yang Spider-Man ini nggak nge-post. Karena ini emang Sony punya film, Bang. Berarti Andrew Garfield tuh bener-bener punya Sony tuh, bukan MCU. Udah gitu itu kalau misalnya mau dibikin yang ketiga untung besar tuh si ini pasti. Apalagi. Jadi kalau misalkan lo lihat trailer dari Morbius, itu ada poster Spider-Man di tembok. Oh iya Morbius ya. Morbius. Jangan masuk lagi. Nah, jangan-jangan. Itu film Sony apa MCU? Sony ya? Udah fix. Jangan-jangan Spider-Man-nya itu Spider-Man-nya Andrew Garfield. Jadi film ketiganya itu ada hubungannya mungkin. Mungkin ya kalau misalnya. Mohon maaf ya, kalau saya belak-belakan. Tapi yang jelas menurut gua Spider-Man kalau gua disuruh kasih nilai ya Pak ya. Menurut gua ini it's a good 6 lah. movie for nostalgia. Fun, tapi bukan berarti jelek ya 6. Maksudnya 6 tuh secara ya mohon maaf. Kalau misalnya gua kasih 10, gila lu.
Film-film kayak Godfather, film-film kayak apa tuh ya, secara sinematografi keren, gue kasih berapa? 2.000. Ya ini 6 tapi gue udah jelek ya dibandingin film-film lainnya, dia 6 gitu kan ya. Film menghibur lah. Gue tuh kalau nonton Spider-Man, Nostalgic gak sih, Pak? good for nostalgic. Ya gue nonton itu kayak ya udah nonton film hiburan yang seru, bikin Betul, merinding gitu kan. betul, gue setuju. Exactly, ya ini kan sebenarnya yang berusaha diomongin sama si Martin Scorsese sebenarnya. Kayak walking in a theme park gitu loh. Kayak lu ke Taman Raya bukan hal yang jelek. Emang lu kalau pergi ke Taman Raya hal yang jelek kan lu nggak berhibur, ceria. Kan lu nggak seharusnya belajar gitu kan. Kan kalau dia bilang kan kalau sinematografi itu seperti ke museum kan kalau kata Martin Scorsese. Yang lu harus mikir. Kalau misalnya lu nggak seneng yang kayak begitu-begitu ya kenapa? Nggak apa-apa juga Nggak apa-apa. gitu kan. Dia kan nggak bilang it's bad, but it's It's like bad. walking in the theme Beda park. aja, beda film Tapi gitu. gue setuju sih. Film dan film kayak gini harus ada yang literally have fun itu harus Betul, ada. betul. Gua aja sampai sekarang nontoninnya nggak yang film yang selalu gua ulang-ulang filmnya film-film lawak. Betul. Kayak kalau TV Friends series. ibaratnya. Banyak lu juga yang bilang kan apa sih Bang Friends gak lucu? Bagi gua lucu gitu kan ya. Lu apa seru terus ada kayak film-filmnya siapa tuh? Banyak orang bilang kan oh nggak bisa acting si Adam Sandler. Lah menurut gua film-film yang gabungin komedi, romansa dan juga kadang-kadang gua nangis kalau nonton Adam Sandler. Bagus bagi gua gitu kan ya. Tapi itu film hiburan gitu kan ya. Kalau misalnya Rotten Tomato bilang itu cuma 30 ya udah, tapi itu film hiburan gitu kan ya. Gitu. Kalau bagi gua sih ini film hiburan gitu kan. Film hiburan yang dimana lu Tapi bagus, bakal gitu ya. nonton sama teman-teman lu ya lu happy. Happy. And seperti yang gue bilang, Iya. good for nostalgic. Good for nostalgic ya. Oke lah. Asal jangan ada saat ini di komen ada yang ngomong, "Bang, Star Wars 789 terbaik." Nah, Oh, itu nggak apa-apa juga masalahnya, sih. Mohon maaf. Nggak apa-apa juga sih. Nggak Nggak apa-apa gitu. sih. Cuman maksud gua, ini masuk alasan yang mana? Secara film sampah, cerita nggak nyambung, nggak jelas. Nggak dianggap lagi sama Lucasfilm. Nggak dianggap sama, nggak, Sedih. udah jelek, story-nya nggak jelas gitu kan, penulisan skrip ngaco, building karakter kagak ada, semua dibunuh gitu kan, maksain SJW bangke, terus udah gitu juga ceritanya apa dan mau masuk kemana alasannya dibilang film nostalgic juga bukan ceria juga bukan, apa? Ke-trigger. Maaf, bahkan sampai Aduh. George Lucas pun nganggep bahwa oh ya 789 itu universe lain bagus. Bagus. Universe lain. Saya bagus. Nggak apa-apa kalau universe lain nggak Dan apa-apa. di waktu yang bersamaan si Dave Filoni diangkat sebagai ibaratnya dia salah satu supervisor story, jadi petinggi yang untuk story si Filoni yang diangkat. Nggak, Bagus. gue rela lu kalau Dave Filoni. misalnya Disney ngumumin Star Wars 7 part 2. 7 pangkat 2, jadi universe lain. Star Wars 7 tapi universe lain. Yang masih terus yang bikin George Lucas. Gua rela. Oke. Serius gua rela. Apa-apa ulang lagi. Enggak, Gua tungguin. Dave Filoni aja. Dave Filoni tuh yang Mandalorian, Clone Wars, dia ngerti politiknya gitu loh. Iya, iya. Boba Fett yang baru by the way gue juga mau nonton tuh, nggak sabar. Mandalorian. Setuju, juga. saya setuju. Oke lah, jadi itu aja teman-teman untuk Spider-Man No Way Home ya. Nah saran gue biar lu nggak nyasar, biar bisa pulang ke rumah. Jangan lupa Nggak usah minta macem-macem. tiket busway di upgrade ya. Bisa pakai flash. Biar saran aja, biar bisa pulang ke rumah. Kan nggak bisa pulang, nggak bisa pulang. Takutnya, Bayarnya 2 kali lipat deh. takutnya teman-teman pergi nggak bisa pulang, gitu 2 aja. kali lipat deh kan Nah, jokes jadi sedih. udah nggak hujan, saya mau pulang. Lah, bayarannya Nggak ada gunanya bar lu, Bangke. sepi. udah minum. Apa? Ini. Ini apa siapa? Wih, apa jadi? Coba ada apa aja di filmnya? Pizza time. Oke, teman-teman itu dia acara dari Ngopi kali ini dan dari bintang tamu saya yang kayak kampret. Ya, bye-bye.